Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Dwi Aulia dengan NPM 21010808025. Di sini saya akan menjelaskan sistem pernapasan dan ekskresi pada manusia. Apa itu sistem pernapasan pada manusia? Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida dalam darah. Proses pernapasan manusia menghirup udara ini disebut dengan inhalasi. Ketika inhalasi, otot diafragma akan turun dan membuat efek vakum sehingga udara memasuki paru-paru. Urutannya, dengan udara masuk lewat hidung dan mulut dan melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung, lalu menuju trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang di paru-paru yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. Jenis-jenis pernapasan terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan otot dan berdasarkan lokasi terjadinya. Nah, berdasarkan otot, pernapasan dibagi lagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada adalah pernapasan yang dibantu oleh otot dada antar tulang rusuk. Yang kedua adalah pernapasan perut. Pernapasan perut dibantu oleh otot diafragma, letaknya di bawah perut. Berdasarkan lokasi terjadinya, itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu pernapasan eksternal dan pernapasan internal. Pernapasan eksternal adalah proses pernapasan yang terjadi di dalam paru-paru. Kenapa dikatakan di dalam? Karena seperti yang kita tahu, di dalam paru-paru terdapat alveolus. Pertukaran udara ini adanya di permukaan alveolus di dalam paru-paru. Yang kedua terdapat pernapasan internal. Pernapasan internal merupakan pertukaran gas antar sel darah merah di dalam pembuluh kapiler dengan jaringan di dalam tubuh. Selain itu, terdapat beberapa bagian pernapasan pada manusia. Yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan tempat atau pintu utama udara dihirup. Yang kedua adalah faring. Fungsi faring ini adalah sebagai penyalur. Jadi, udara yang masuk ke tubuh disalurkan lewat faring ke trakea. Yang ketiga adalah epiglotis. Epiglotis bentuk berupa lipatan pada tulang rawan dan letaknya tepat di bagian lidah. Yang keempat terdapat laring. Laring sering juga disebut sebagai kotak suara dan letaknya berada di persimpangan laring. Laring memiliki dua pita suara yang bertugas memproduksi suara. Yang kelima itu terdapat trakea. Trakea sendiri sering juga disebut sebagai batang tenggorokan. Trakea disebut tugasnya adalah mengalirkan udara ke paru-paru. Yang keenam adalah tabung bronkial. Sesuai dengan namanya, tabung bronkial bentuknya menyerupai tabung. Pada tabung bronkial terdapat silia atau rambut kecil dan bergerak secara bergelombang. Yang ketujuh adalah bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang bronkus yang bertugas menyalurkan udara ke alveoli. Yang kedelapan adalah paru-paru. Paru-paru sendiri letaknya berada di dalam tulang rusuk dan jumlahnya sepasang. Yang keenam adalah alveolus. Pada paru-paru terdapat kantong-kantong kecil yang disebut sebagai alveolus. Dan yang terakhir adalah diafragma. Diafragma merupakan pemisah rongga dada dan juga perut. Nah, kali ini kita akan membahas sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi adalah sistem dengan tugas untuk mengolah zat sisa metabolisme dan racun, lalu membuangnya dari dalam tubuh. Organ ekskresi pada manusia itu ada 4, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Yang pertama kita akan membahas tentang ginjal. Ginjal adalah organ utama pada sistem ekskresi yang berada di rongga perut bagian belakang dan berada di kedua sisi tulang belakang manusia. Bentuk ginjal mirip seperti kacang merah dan warnanya merah kecoklatan. Masing-masing orang mempunyai sepasang ginjal, namun posisi ginjal kanan sedikit lebih rendah dibanding posisi ginjal kiri karena letaknya yang berdekatan dengan organ hati. Selain ginjal, kita juga membahas tentang kulit. Kulit mempunyai dua jenis kelenjar keringat, yaitu kelenjar ekrin yang terhubung dengan permukaan kulit secara langsung serta menghasilkan keringat yang encer dan tidak berbau. Yang kedua adalah kelenjar apokrin yang terdapat pada folikel rambut seperti kulit kepala dan ketiak, serta menghasilkan keringat pekat dengan kandungan lemak. Selain itu terdapat paru-paru. Meskipun fungsi utama paru-paru adalah sebagai organ utama sistem pernapasan, organ ini juga berperan dalam sistem ekskresi.
Saat proses penapasan berlangsung dan oksigen telah disalurkan ke seluruh organ dan jaringan, sel-sel akan menghasilkan karbon dioksida dan menjadi zat sisa metabolisme. Yang terakhir adalah hati. Hati merupakan salah satu organ yang perannya sangat vital dalam tubuh manusia. Organ yang sering disebut liver ini merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Organ yang berwarna kecoklatan ini memiliki berat sekitar 1,5 kg. Hati terletak di rongga perut kanan bagian atas, tepat di bawah rusuk bagian kanan. Dalam sistem ekskresi, hati bertugas untuk membuang amonia yang merupakan zat sisa dari proses penguraian protein. Apabila amonia menumpuk di dalam tubuh, masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan dan gangguan ginjal dapat terjadi. Kesimpulannya, manusia bernapas dengan menghirup udara melalui hidung pangkal tenggorokan atau faring, batang tenggorokan atau trakea, cabang batang tenggorokan atau bronkus, dan paru-paru atau pulmo. Dan sistem ekskresi pada manusia melibatkan alat-alat ekskresi yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Dan saya menyarankan kepada semuanya untuk menjaga kesehatan di sistem ekskresi dan sistem pernapasan kita supaya kita lebih menikmati hidup dalam keadaan sehat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan saya memohon maaf bila ada kata atau perkataan yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.